Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Li Rizlika Mardiana MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Logika dan Penalaran Ilmiah, dan yang kami hormati teman-teman serta orang-orang yang menonton video tentang pemaparan penelitian kelompok pendidikan akuntansi. Sini saya sebagai moderator ingin membuka jalannya presentasi. Dengan judul penelitian kita adalah peran akuntansi dasar dalam pengambilan keputusan bisnis kecil dalam studi kasus pada Coffee Shop John F. Coffee yang telah diteliti oleh kelompok pendidikan akuntansi. Dalam kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Ahmad bin Al-Fajri dengan NIM 1715623031 dan rekan saya Reza Diva Afiana dengan NIM 1715623074 dan Vika Aulia Putri dengan NIM 1715623057. Boleh next. Pemaparan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Vika. Oke, pada bagian abstrak, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran akuntansi dasar dalam mendukung strategi penyusunan anggaran pada coffee shop Juan Coffee. Sebagai fondasi utama dalam pengelolaan keuangan, akuntansi dasar berperan penting dalam menyediakan informasi yang akurat dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis penerapan akuntansi dasar dalam operasional bisnis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa akuntansi dasar memiliki kontribusi signifikan dalam merancang anggaran yang efisien dan terstruktur. Coffee Shop Juan Coffee memanfaatkan data keuangan seperti pencatatan transaksi harian dan evaluasi biaya untuk menyusun strategi pengelolaan sumber daya yang mendukung pencapaian tujuan bisnis. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip akuntansi dasar membantu pemilik usaha mengidentifikasi peluang efisiensi biaya dan meningkatkan profitabilitas. Temuan ini diharapkan memberikan wawasan kepada pelaku usaha kecil tentang pentingnya akuntansi sebagai bagian integral dalam strategi pengelolaan keuangan. Boleh di next? Oke, pada bagian pendahuluan latar belakangnya, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan maupun suatu badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Menurut data ukmindonesia.id, peran UMKM sangat penting bagi perekonomian Indonesia, yaitu memberi kontribusi terhadap produk domestik bruto Indonesia atau PDB. PDB Indonesia sebesar lebih dari 60% atau sekitar 8.573 triliun setiap tahunnya. Daya serap tenaga kerja UMKM sebanyak 116 juta orang atau 97% total tenaga kerja Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, pasal tersebut dibuat sebagai bentuk dukungan dan perlindungan pemerintah terhadap usaha-usaha kooperatif, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Perkembangan usaha makanan dan minuman tidak pernah habis. Kreativitas pengembangan produk semakin berkembang yang membuat konsumen akan terus disajikan makanan dan minuman dengan berbagai rasa. Salah satu produk yang telah melewati kreativitas manusia adalah kopi. Menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat, menyebutkan bahwa Indonesia mengonsumsi 4,79 juta kantong kopi pada periode 2023 sampai 2024. Penikmat kopi ini didorong oleh perubahan sikap masyarakat, terutama di kalangan anak muda yang semakin menggemari budaya minum kopi. Dan coffee shop ini tempat yang sekarang menjadi contoh perkembangan kopi di Indonesia sebagai bentuk modernisasi kegiatan meminum kopi. Coffee shop bukan hanya sebagai tempat untuk menikmati secangkir kopi berkualitas, melainkan telah bertransformasi menjadi pusat kreativitas, interaksi sosial, dan perkumpulan tempat bertukar ide antar generasi. Perkembangan dalam coffee shop tidak hanya menawarkan sebuah kopi saja, sekarang sudah menambah kepada menu unik yang menjadi ciri khas tempat tersebut.
Dalam upaya mempertahankan sebuah usaha coffee shop, diperlukan adanya peranan akuntansi dalam mengatur keuangan. Tujuan peranan akuntansi sebagai penyusunan anggaran sebagai penyedia informasi yang relevan dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Boleh di next? Oke, di sini ada rumusan masalah, ada 5 rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana tingkat pemahaman pemilik bisnis kecil tentang akuntansi dasar dan dampaknya terhadap penyusunan anggaran. Yang kedua, bagaimana sih yang digunakan mempengaruhi transparansi lapor dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, apa dampak ketidakakuratan dalam penyusunan anggaran terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis? Dan yang terakhir, bagaimana pengendalian internal membantu menjaga akurasi pencatatan keuangan dan penyusunan anggaran? Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kajian pustaka. Yang pertama ada peran strategis UMKM. Kontribusi signifikan dalam perekonomian nasional, penyerapan tenaga kerja, dan distribusi hasil pembangunan. UMKM memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional, ya, seperti yang tadi, yaitu penyerapan tenaga kerja dan pendistribusian hasil pembangunan. Namun, keterbatasan modal menjadi tantangan utama dalam pengembangan bisnis UMKM ini. Meskipun produktivitas yang rendah, UMKM memiliki daya tahan yang tinggi karena struktur organisasi yang sederhana dan tenaga kerja yang fleksibel sehingga mudah beradaptasi dengan perubahan besar. Yang kedua ada dukungan pemerintah. Pemerintah berupaya memperkuat pemberdayaan UMKM melalui berbagai langkah, seperti pemberian izin usaha, peningkatan keterampilan, dan koordinasi pengelolaan usaha. Namun, dukungan ini memerlukan implementasi nyata agar memberikan dampak signifikan terhadap pengembangan UMKM. Dukungan pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kontribusi UMKM dalam perekonomian nasional. Dan yang ketiga ada penerapan prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi membantu UMKM menyusun laporan keuangan secara sistematis, konsisten, dan transparan. Penerapan prinsip seperti kewajaran dan konsistensi sangat penting untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan yang memudahkan pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan bisnis. Hal ini relevan terutama dalam bisnis kecil seperti coffee shop yang memerlukan pencatatan keuangan akurat untuk keberlanjutan usaha. Boleh di next? Selanjutnya ada SAK MKM Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah. SAK MKM ini dirancang khusus untuk membantu UMKM menyusun laporan keuangan sederhana tetapi andal. Standar ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2018, meliputi laporan posisi keuangan, laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mempermudah UMKM dalam mengakses pendanaan dari lembaga keuangan. Selanjutnya, penerapan SAKMKM, yaitu transparansi keuangan, evaluasi kinerja usaha, memenuhi persyaratan kredit. Selanjutnya, optimalisasi teknologi dan akuntansi. Adopsi sistem berbasis teknologi yang memadukan prinsip akuntansi terbukti telah mempermudah proses pencatatan dan meningkatkan daya saing UMKM. Dengan laporan keuangan yang andal, UMKM dapat mengambil keputusan strategis secara lebih baik dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian kami ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali peran akuntansi dasar dalam strategi penyusunan anggaran di coffee shop Juan Coffee. Subjek penelitian kami berupa dari mahasiswa yang bekerja sebagai kasir dan barista yang dipilih melalui purposive sampling karena keterlibatannya langsung
dalam proses pencatatan keuangan harian. Boleh next. Pengumpulan data dilalui dengan wawancara semi terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai proses pencatatan pendapatan dan pengeluaran harian, penggunaan aplikasi keuangan, serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan. Selanjutnya, analisis data dilakukan melalui 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Boleh di next. Baik, selanjutnya adalah bab pembahasan. Yang pertama, tingkat pemahaman pemilik bisnis kecil tentang akuntansi dasar. Pemilik Juan Covep menggunakan dasar kas, di mana seluruh transaksi dicatat sesuai pendapatan yang diterima. Pemahaman ini sangat membantu untuk memprioritaskan kebutuhan utama seperti bahan baku. Namun, laporan laba rugi disusun oleh kepala laboratorium menunjukkan keterbatasan teknis. Hal ini mendukung saran Yunita dan Setiawan tahun 2022 untuk memberikan pelatihan tambahan guna meningkatkan kemampuan akuntansi pada karyawan UMKM. Selanjutnya, pengaruh sistem akuntansi terhadap transparansi laporan keuangan. Juan Covep mengadopsi sistem single entry menggunakan aplikasi POS dan Google Workspace untuk pencatatan sederhana. Namun sistem ini kurang optimal untuk analisis jangka panjang. Penelitian Cahyo tahun 2021 merekomendasikan penggunaan double entry agar laporan lebih rinci dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih strategis. Selanjutnya, yaitu pemanfaatan data keuangan untuk penyusunan anggaran. Data keuangan historis digunakan untuk menyusun anggaran bulanan melalui diskusi antara kepala laboratorium dan dekan. Pendekatan ini membantu mengoptimalkan alokasi dana berdasarkan tren arus kas. Penelitian Novita et al. Tahun 2024 menunjukkan bahwa strategi berbasis data meningkatkan efisiensi dan responsivitas terhadap pasar. Selanjutnya, peran pengendalian internal. Pemeriksaan harian oleh pemilik memastikan akurasi laporan dan minimalisasi risiko kesalahan. Namun, untuk keandalan jangka panjang, sistem akuntansi modern perlu diadopsi sesuai temuan Sindia tahun 2024. Selanjutnya adalah optimalisasi sistem akuntansi. Penggunaan double entry menawarkan manfaat seperti pencatatan lebih rinci dan laporan yang lebih terstruktur. Pelatihan staf dan perangkat lunak akuntansi modern direkomendasikan untuk lebih meningkatkan efisiensi UMKM. Penelitian yang diungkapkan oleh Adi 2024 dan Cahyo 2021 menekankan pentingnya sistem yang terintegrasi untuk mendukung kelanjutan bisnis di tengah persaingan industri ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini ada kesimpulan tentang penelitian kita. Penelitian menunjukkan pentingnya akuntansi dasar dalam strategi anggaran coffee shop Juan Covep. Bisnis ini menerapkan sistem kas dan pencatatan single entry yang didukung aplikasi kasir pos dan Google Workspace untuk mencapai transparansi dan efisiensi keuangan. Data keuangan harian dimanfaatkan untuk pencatatan anggaran, anggaran bulanan, dan dan prioritas kebutuhan seperti bahan baku. Meski sistem ini membantu dalam pencatatan yang memberikan efisiensi dan pengelolaan sumber daya, masih ada keterbatasan dari metode single entry. Penelitian merekomendasikan peningkatan ke sistem double entry dan teknologi akuntansi yang lebih terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan keberlanjutan bisnis yang panjang. Boleh, Dinis?
Dapat dilihat, ini beberapa dokumentasi kita pada saat melakukan penelitian kepada coffee shop Yuan Coffee. Boleh di next. Mungkin cukup sekian pemaparan penelitian kita terhadap coffee shop John F. Coffee. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.